Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriasari. Saya dari kelas 3C Akuntansi di salah satu Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dosen pengampu saya ialah Ibu Ademaya Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen persediaan. Manajemen persediaan ialah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Persediaan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, yang ketiga barang jadi. Menetapkan persediaan. Kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Salah satu contoh misalnya, persediaan yang terlalu kecil dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjual dan memperoleh laba. Yang kedua, persediaan yang terlalu besar, yaitu adanya pembengkakan biaya yang dapat memperkecil laba dan memperbesar resiko. Keuntungan dan kerugian meningkatkan persediaan. Keuntungan yang pertama, memperoleh ekonomi produksi. Yang kedua, mempengaruhi pembelian. Yang ketiga, dapat memenuhi pesanan lebih cepat. Kerugian yang pertama, biaya penyimpanan. Yang kedua, biaya pemindahan. Yang ketiga, pengembalian modal yang tertanam dalam bentuk persediaan. Tujuan manajemen persediaan, memastikan adanya suatu persediaan melalui safety stock, memberi waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian, mengantisipasi suatu perubahan permintaan dan penawaran, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko keterlambatan pengiriman bahan, menyesuaikan jadwal suatu produksi, menghilangkan atau mengurangi suatu resiko kenaikan harga, menjaga persediaan barang yang hasilnya didapat secara musiman, mendapatkan suatu keuntungan dari quantity discount. Yang terakhir, komitmen terhadap pelanggan. Jenis-jenis manajemen persediaan. Yang pertama itu ada bahan baku atau barang mentah. Bahan baku merupakan satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku merupakan bahan yang wajib dan harus ada karena tanpa adanya bahan baku, maka barang jadi tidak akan selesai dibuat. Yang kedua ada barang dalam proses atau barang setengah jadi. Tidak sedikit perusahaan yang akan mengirimkan suatu barang setengah jadi atau barang dalam proses ini ke pabrik yang lain untuk dilanjutkan menjadi barang jadi. Yang ketiga adalah barang jadi. Setelah melalui proses yang ada, barang yang sudah jadi perlu dikirim atau pendistribusian kepada pihak ketiga atau agen-agen yang sudah terdaftar. Fungsi manajemen persediaan. Yang pertama, mengurangi suatu resiko harga yang fluktuatif. Yang kedua, memperoleh diskon dari pemesanan dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, mengantisipasi suatu permintaan mendadak. Yang keempat, menjaga jumlah persediaan yang hanya tersedia pada musiman, sehingga ketika bahan sedang tidak musim, maka perusahaan masih memiliki persediaan barang tersebut. Yang kelima, mengawasi suatu pesanan persediaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Bisa dikembalikan ke supplier bila tidak cocok. Yang keenam, menjaga suatu komitmen terhadap customer agar barang bisa diproduksi dengan waktu dan kualitas yang diminta. Yang ketujuh, menentukan sebuah kuantitas persediaan yang harus disimpan untuk berjaga-jaga. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan. Yang pertama itu ada jumlah dana. Jumlah dana yang tersedia, suatu ketersediaan dana yang dimiliki sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Bahan apa yang penting untuk dibeli dan bahan apa yang masih bisa ditunda. Yang kedua adalah lead time, yakni waktu tunggu barang yang dipesan sampai barang diterima. Yang ketiga, frekuensi penggunaan adalah semakin sering digunakan akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang terakhir adalah daya tahan persediaan. Suatu persediaan yang memiliki daya tahan yang lemah seperti buah, sayur, daging, dan barang sejenisnya harus cepat dikeluarkan, dijual, ataupun digunakan kembali. Pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama adalah economic order quantity. Beberapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis yaitu jumlah pembelian barang yang dapat meminimumkan jumlah biaya pada pemeliharaan barang di gudang dan biaya pemesanan setiap tahun. Yang kedua, periodic review. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah pada pemesanan barang dengan interval waktu sama, artinya pemesanan barang sudah akan terjadwal secara rutin sehingga biaya yang disiapkan bisa diperkirakan. Yang ketiga ada
Material recruitment planning. Pembelian suatu barang yang dibutuhkan dapat dirancangkan untuk membuat produk yang terdiri dari beberapa komponen atau dikenal dengan sistem assembling. Tujuan pertamanya adalah untuk dapat menjamin tersedianya material, item, komponen dalam produksi serta produk jadi. Tujuan keduanya adalah untuk bisa menjaga tingkat persediaan seminim mungkin, serta untuk merencanakan suatu kegiatan dalam pengiriman, penjadwalan, dan pembelian material. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.